Blade Runner Podcast, di mana tanggal 25 adalah hari Natal, yang biasa kita ngomongin Natal, dan biasanya libur karena hari ini hari Minggu juga libur, tapi tanggal 26 tidak diliburkan. Ngomongin Natal, kita teringat tentang Home Alone, dan bahasan ini sudah kita bahas yang tahun-tahun kemarin. Jadi kita ingin bahas yang beda. Di Natal ini kita akan membahas bagaimana kalau kita dijajah oleh zombie. Iya, dan dijajah oleh zombie. Coba dia ngambil palawija gitu misalkan. Gua di pulau pala. Zombie ngejajah kita gimana? Jalannya susah, cuy. Zombie nyuruh kita Romusa. Iya, dia suruh ngebikin apa? Rel kereta jalan dari mana? Jakarta Anyar sampai Rengas Dengklok. Bahasa dijajah goblok kan ini lu. Kalau kita diserang oleh zombie, zombie apokalips. Bahasan ini tercetus gara-gara Wanda membaca apa, Wan? Berita. Jadi salah satu informasi dari Naughty Dog Information terkait film The Last of Us. Iya. Ya kan, itu zombie-zombie gitu kan. Dari game ya. Dari game dijadikan film. Ini game loh. Nah, jadi infeksi otak itu bisa berasal tuh awal tuh dari Indonesia. Ada kemungkinan karena di film itu yang menemukan virus itu pertama kali adalah saintis dari Indonesia yang memang diperankan oleh orang Indonesia, pastilah jelas itu gitu. Coba lo bayangin. Enak lah, maksudnya orang Indonesia dalam film tersebut lah, jadi bangga lah gitu. Nah, paling satu hal yang yang memungkinkan terjadi adalah kira-kira daerah mana yang bakal itu daerah itu dari mana gitu. Gua kayaknya tahu tapi gua enggak mau nyebutin sih. Mudah-mudahannya salah, emang daerah mana itu? Enggak, dia enggak nyebutin. Tapi kalau misalkan kira-kira pasti daerahnya daerah ya itulah ya. Iya. Kita mau udah nyebutin gitu. Di mana Ayu Ting Ting lahir. Dan Babi Ngepet tercipta. Tapi emang kalau bicara itu emang gue sempat baca. Emang ternyata virus zombie itu udah ditemukan sebenarnya. Virusnya ditemukan. Jadi emang ini virus zombie itu temukan. Kan kalau kita kan ada S lah ya. S itu kan sebenarnya kan nyimpan hal-hal yang terjadi sebelum-sebelumnya kawan. Iya kan? Misalkan kayak ya kemarin penyakit COVID juga secara langsung juga ada yang bilang katanya dari situ juga gitu. Nah, jadi virus zombie ini ditemukan di dataran beku atau permafrost di Siberia, Rusia. Oh, Rusia. Jadi memang ditemukannya itu ada rumah bagi masyarakat makanya virus hidup yang masih berpotensi menjadi patogen menular, dia bilang kayak gitu. Itu di Rusia. Siberia. Nah, di luar dari nuklir berarti nih. Yang jadi masalah kita bisa kepikiran bisa ke Depok gimana caranya? Depok lagi anjing. Kemungkinan ya salah satu dari warga sana dia follow nama Putin. Di Instagram gitu. Di Instagram. Terus ternyata dia melamar kerja, dapat sebagai scientist. Tapi kalau ngomongin dari Depok, gua nggak impossible juga sih, emang kayak possible sih. Kalau ngeliat dari track record di Depok emang bukan impossible tapi possible ya. Possible sih emang. Iya. Ngeliat track recordnya kurang bagus kayaknya gitu ya. Iya. Bukan kurang bagus, maksudnya lebih hal-hal yang out of the box itu pernah dari terjadi di situ memang. Iya. Jadi kita sepakati bahwa wilayah itu termasuk pionir. Pionir. Dalam hal begitu. Dalam hal pengetahuan yang lebih maju. Advanced technology. Iya. Mungkin Atlantis juga di situ ntar itu ibu kotanya tuh. Kalau di bawahnya ibu kotanya, iya tuh udah maju itu. Terakhir Atlantis itu di mana ya? Ini di Bekasi. Bekasi. Indonesia kan katanya Atlantis Indonesia. Iya. Tapi masalahnya Bekasi kan dekat juga sama Depok. Takutnya itunya. Mungkin Bekasi gerbangnya. Perbatasannya gitu. Antara pusat kota dengan daerah. Mungkin kita kan nggak ada tahu Depok itu apa namanya aslinya bukan begitu. Kayak film Wakanda, kalau kita lihat dari luarnya kan hutan mulu kan tuh. Ternyata dia punya pintu ada lain ya. Bisa ada kamuflasenya gitu. Kalau mungkin aslinya pas dalamnya udah maju kan teknologinya. Jangan-jangan Marunda itu sebenarnya adalah gerbang perdagangan. Bisa jadi. Jadi arahnya dari Marunda lurus ke Bekasi, Bogor belok Depok gitu. Jadi ada sangkut pautnya nih kita nih. Lu teori konspirasi banget.
Sialan lu. Orang mah lebih dekat ke Jakarta ya, kelar gitu. Ini naik dulu ke puncak, terus baru belok kanan. Dia berhenti dulu di Rindu Alam. Ini oleh-oleh dong. Beli oleh-oleh. Ini oleh-oleh dong. Sama ke Cimory Land. Anjing Cimory. Kepikiran lu untuk makan itu ya. Ada sembamba yang nerima. Kita kan mau pilih yang mana paketannya gitu. Ada strawberry. Iya gitu. Ayo lu. Oke, jadi masalah zombie apokalips. Karena tadi yang gue bilang kita ada penemuan terbaru dari peneliti bahwa ditemukannya virus dengan patogen menular pada makhluk hidup, ya kan? Kira-kira kalau memang itu terjadi, apa yang akan kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita lakukan adalah stop dulu karena mau ajan. Oh iya betul. Oke, kita stop dulu ya. Oke. Oke, tanggapan untuk zombie yang apa namanya tadi? Cara survival dari zombie. Cara survival. Coba dari kalian gimana? Pak, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah karena saya telah berpengalaman nonton iklan zombie. Apa kan zombie? Ada yang iklan game HP tuh. Ada zombie dikejar, ditembak-tembakin, terus bikin pagar, abis itu gali tanah. Iklan ini Google, iklan game gitu. Iya, iklan game. Itu Iya, bangsat. iya. Tiba-tiba gali bikin ruangan, Jadi ya tiba-tiba ya. Tiba-tiba jadi. Terus di bawah ada kolam renang. Tiba-tiba aduh. Anda hidup sesimpel itu ya. Gali cepet jadi gitu kan. Iya. Sesimpel. Padahal nggak kayak gitu loh. Padahal kita beli besinya aja, harus mesen dulu ke material kalau nggak ada. Iya. Belum ada potensi colong sama orang Madura. Nah, itu dia. Nggak cuma orang Madura juga sih. Pasti ada juga yang Nah, maksudnya waktu lagi zombie apokalips emang masih ada yang jual material emang. Ya pasti ada lah. Yang zaman orang Omikron atau enggak Covid aja ada orang yang jualan. Iya loh. Masa tiba-tiba pas lagi zaman zombie apokalips tiba-tiba ada Satpol PP yang ngusir-ngusir. Ya geser. Dilarang zombie di sini. Kayaknya lebih kuat Satpol PP. Zombie nggak ada harganya. Nggak ada harga diri. Nggak ada harga diri. Zombie lagi jalan di mana pengkolan gultik. Ya mir digusur. Udah zombie apokalips nggak dijual. Zombie dikejar Satpol PP, lampu merah. Tapi emang pasti kalau yang belajar dari pandemi Covid sebelumnya pasti kan dasar itu adalah bahan makanan pasti kan. Iya. Gimana cara kita menyediakan bahan makanan? Ya dan terhindar dari panic buyingnya itu loh. Panic buying berarti manfaatin panic buying berarti. Dimana kita sudah merasakan yang namanya Indomie habis, mie sedap habis, sampai selera rakyat juga habis. Udah Gaga. Enak gak? Gue belum lihat maksudnya di supermarket gitu. Gaga sih kayaknya. Atau sasaran ada ya? Atau nggak Miricis? Ah, Miricis. Apa emang ada Miricis? Lu nggak tahu Itu baru kan? Itu baru kan yang pedes itu kan? Udah ada. Iya, itu harganya kayaknya 15.000 deh. Enggak lagi pula kita panik buying, ngapain kita kepikiran harga kan? Panik buying nanti yang ada depan ambil. Iya, ambil. Gitu. Nah, jadi lu panik buying kan lu nggak harus bayar kasir juga. Tapi sepanik buyingnya juga mikir juga lu daripada tiap hari mencret gara-gara makan mie pedes. Ya enggak, tapi kan yang penting kenyang dulu yang penting mah. Kayak isi dulu. Gimana kayak isinya sambal semua. Enggak lagi pula pas kita panik buying gitu gas habis gimana coba caranya masaknya? Ya gudang berarti nyerang gudang gas dulu berarti. Tapi kan kita kan jadi masa kan sekarang ini kan Indonesia kan senjata ilegal lah. Ya, maksudnya Tapi senjata tidak warga sipil tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata dan mempergunakannya. Nah, kalau misalkan Kecuali terlatih ya. apokalips gimana ya? Kita ngebunuhnya pakai parang gitu. Maksudnya gini loh, maksudnya kalau emang zombie apokalips kan hukum berlaku kan udah nggak berlaku juga kan? Kalau Siapa tahu. nalar gitu. Kita terlalu baik gitu misalkan. Iya. Gimana maksudnya terlalu balik gimana? Kita kita sepatu gitu. Soalnya gini dan zombie itu setengah hidup setengah mati. Ketika kita membunuh orang itu kan ada pasalnya pembunuhan makhluk hidup. Kita bisa dapat pasal setengahnya. Kayak gitu. Misalkan umumnya 10 tahun. Jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun. Karena setengahnya adalah manusia. Gua kira pas ada zombie apokalips gue udah terbebas dari aturan-aturan kayak gitu, kita masih ada. Coba lu tiba-tiba zombie lapor ke Komnas HAM. Iya.
Komnas HAM juga setengah-setengah nih. Lapornya gimana? Gitu. Terus yang zombie-nya juga Begitu dipersulit lagi burokrasinya. iya. Tapi yang paling aktif itu ini SJW. Iya. Ini setengahnya tetap manusia, dia punya hak untuk hidup. Tuh. Wah, susah tuh dan kalau udah lawan SJW itu susah. Betul, coba kayak gitu, Mbak. Lu kena cancel culture. Ternyata zombie dapat HAM juga ternyata ya. Iya. Ada HAM juga. Setengah masih hidup. Setengah masih hidup sih. Masih hidup. Iya, sekarang zombie bisa lari guys. Lari, terbang. Zombie lari itu ya apa namanya game? Iya, Resident Evil kan? Enggak yang Dying Light. bukan. Dying Light juga. Yang awal-awal. Awal-awal. Kok gue lupa? Zombie bisa lari. Yang ada 2 Left 4 Dead. Left 4 Dead. Gue lupa. Iya, Level lari. Left 4 Dead lari. Lari 4 Dead tuh, Bang. di kuntilanak tuh. Udah gitu. Iya. Gitu. Nah, mungkin akan terjadi seperti Left 4 Dead kita ya. Dan apa paling kalaupun emang ada, paling aktivitas kita bisa siang doang. Oh iya, iya. kayak Siang juga ada kan? kayak The Legend. Iya, masalahnya gue juga masih belum paham apakah zombie itu kena siang panas terus tiba-tiba kulitnya kebakar dia meninggal, kan masih pro kontra juga. Lu kira vampir aja. Nah, Iya. emang ada beberapa kan? Emang ada ya? AM Legend kan itu kan nggak boleh kena panas bukan ya? I'm Legend. I'm Legend Legend tuh kategori zombie ya, bukan Iya, zombie. maksudnya dia makhluk hidup yang setengah hidup setengah mati, intinya gitu. Apa dia masih masuk Dracula? Soalnya Legend. pas dia zombinya itu habis jam 6, pokoknya matahari terbenam dia baru jalan. Baru jalan dianya. Katanya wih, mau setengah 6 nih. Coba bangun. Berarti Mandi. berarti enak juga berarti kalau puasa dia udah nggak apa-apain itu ya. Gimana? Aja keluar mah habis maghrib doang, habis buka dia baru keluar. Iya, Buka dia puasa. biasanya tuh terawih. dia. Terawih doang berarti keluarnya. Dia, terawih. Berarti kegiatannya habis terawih sama sahur dah. Sama nonton YKS. Jangan lupa nonton itu. Coba ada Zombie nonton YKS itu nonton gimana? IKS coba lu bayangin. Dan pertanyaannya orang YKS tetap aja produksi itu. Nah, yang bikin skripnya gimana ya, gue bikin skrip gitu doang. Ini kayak film Sound of the Dead, lu pernah nonton Iya, nggak? tahu, Nah Sound kayak of the gitu Dead. kan. Ada pasca apokalipsnya dan orang-orang sudah mulai hidup dengan berdampingan dengan zombie. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu bisa. Mungkin bisa jadi kayak gitu bener memang zombie. Coba lu bayangin. Bener berarti kata Randi betul. Ntar tiba-tiba ada SJW karena lu habis ngebunuh, lu nya kena cancel kultur. Atau mungkin namanya zombie kan setengah hidup setengah mati tuh, tiba-tiba lu ngeliat pelecehan seksual ke zombie, lu habis itu diikat di pohon mau lu. disiram Gitu misalnya. dia beri tarian-tarian. Ngomong nggak situ gue nalar gue belum ke sono gitu, gimana ceritanya zombie melakukan pelecehan seksual anjing. Ya kan, lu aja di dekat zombie aja lu aja dicak-acak badan begitu pelecehan gila itu. Aku digrepe zombie. Ini ngetiknya sambil gemeteran lo gitu, rasanya kayak gitu ntar bikin thread di Twitter coba lo. Anjing zombie ngetik, gua ini ingat film Hotel Transylvania. Oh, emang zombie ada zombinya tuh? Ada kan zombie jadi pelayannya. Oh iya, Karena kan lambat Iya, ya, masih, kartun iya, tahu gue. main Iya. chatting gitu kan lambat semua. Mr. Dracula. Mr. Dracula. Mr. Dracula. Ble. Gue nonton dulu. Gue tau dong tapi nggak nonton sih. Itu bagus sih dunia, filmnya bagus emang itu. Antara manusia sama itu anjir. Jadi di situ di filmnya diputar balikan. Yang mantunya manusia itu kan, mantunya. Iya. Iya, mantunya manusia. Jadi seolah-olah nih monster ini sebenarnya takut sama manusia karena manusia itu kejam. Selalu membunuh monster. Gitu. Makanya monster bikin hotel sendiri. Iya, karena dulu kan kayak ada witch kan dibakar dulu kan. Makanya dia bikin hotel sendiri. Nanti ternyata ada manusia masuk pengen takut-takutin awalnya. Iya, ternyata tidak takut. Dia tidak takut, tapi baik, jadi buat baik. Akhirnya menikah, punya anak lagi. Punya anak. Nah itu anaknya gimana itu? Namanya Danis anaknya. Setengah zombie juga berarti dong. Setengah vampir, Setengah vampir, setengah vampir. manusia. Soalnya keluarnya malam doang berarti. Enggak, dia masih bisa. Normal Pakai berarti apa? normal. Pakai krim tata surya ya? Krim tata surya. Iya, krim tata surya. anjing. Iya, serius. Krim surya. Jadi ceweknya itu kan mau keluar, bahasanya pengen tahu dunia tuh gimana sih gitu kan. Tapi nggak mungkin kena panas dong. Pakai krim tata surya. akhirnya. Tabir surya. Krim surya nggak usah tata surya, tata surya kegedean. Tata surya kegedean. Itu mahal juga Ntar itu. masuk Neptunus. Iya. Siapa tahu tuh ketemu Thor. Bukan ke situ, bukan. Ketemu bukan. Heimdall. Heimdall, anaknya Heimdall mungkin. Anaknya Heimdall, ya. Heimdall kan udah meninggal ya. Gitu. Kok gue tahu filmnya. Oke, terus habis itu kan selain masalah pangan pasti pertahanan diri. Ya kan? Mau nggak mau harus bisa menggunakan senjata.
Tidak perlu bisa bela diri karena bela diri meeting itu tidak berlaku untuk Nggak zombie. berlaku, nggak berlaku. Ketika lu meeting zombie ya lu kegigit udah. Pokoknya lu siapin aja benteng sama fisik lu dah. Benteng yang kuat. Nah. Kalau benteng terobos, kalau fisik lu nggak kuat ya percuma lu mati. Benteng yang kuat juga belum tentu bisa, dan pokoknya yang digarisbawahi boleh bikin benteng asal jangan benteng Takeshi. Benteng Takeshi soalnya terkenal juga kuat loh. Orang-orang hanya beberapa yang bisa nyampe final. Iya betul. Bodoh sekali dia yang mulia. Gue masih inget kata-katanya. Coba kita lihat orang mulia gitu. Dia bodoh sekali atur ke kanan gitu. Iya, tapi betul juga meeting nggak bisa ya. Iya. Ilmu yang kunci-kuncian. Coba lu bayangin tiba-tiba ada zombie dia di 619 Waduh. UFC juga gak bakal bisa UFC. di F5. Di F5 Brock Lesnar misalkan. Itu juga zombie mau banting juga, dia mau ngangkat juga udah patah duluan tangannya itu. suplex ya. Double suplex ya. Pokoknya di Angel Slam. Sama Angel Lock tau kalau Angel Lock. Yang apa Squid Angle yang itu kakinya yang lock yang diputer gitu. Kakinya. Kayaknya itu nggak berlaku deh. Udah diputer udah putus ya tetap aja zombie. Tapi kalau gue penasaran juga saat zombie itu kan dia kan setengah ya. Setengah mati setengah hidup lah. Ya kan? Itu kalau darahnya keluar semua dia bakal mati beneran gak ya? Darahnya keluar semua. Ya kita manusia darah keluar mati semua, kita mati dong, ya kan? Kayaknya dia geraknya nggak darah ya, tapi dia butuh darah. Yang gerak di otot. Gimana ya? Nah, itu sih emang. Iya. Itu Soalnya enggak zombie gerak darah pasti keluar kan. Nah, kan gerak berarti darah nggak pakai- habis kan, harusnya udah habis. Iya. Gitu. Mungkin darahnya udah beku kan, mungkin darahnya. Iya. Pasti beku kan darahnya. darahnya ya bisa. Jadi sih intinya sistem kerjanya seperti apa? Ya itu darah beku udah. Kalau meleleh Atau udah mati. model ini ada namanya hama yang dia itu hampir sama kayak mikroba, tapi dia sebutannya hama serangga. Jadi ketika dia hama ini masuk ke serangga, tubuh serangga, itu dia bisa mengontrol otot-ototnya. Jadi seakan-akan serangga ini udah mati bisa jalan. Oh. Mungkin sistemnya seperti itu, mengendalikan ototnya. Itu ada, itu gua Jadi lihat tanpa darah pun dia bisa. tanpa darah pun ada. Karena ada si mikroba ini. Dan yang kan zombie awalnya kan jalan biasa gitu. Kalau jalan biasa gue nggak akan panik sebenarnya. Saat dia udah mulai lari dia bisa naik mobil itu yang bahaya. Karena Resident Evil pertama kan begitu kan awalnya kan cuman ya elah ini mah jeder ya, selesai urusan. Makin kesini makin lebih revolusi. Bisa lari. Yang jenengnya bisa naik mobil. Enggak di film mana naik mobil cuy? Resident Evil ada. Resident Evil berapa? Yang terakhir tuh yang kata dia lah. Yang empat yang di Yang gurun, kata terakhir itu gurun termasuk. Yang Terus sama yang terakhir yang kata pas dia ke Gedung Putih. Oh, yang the last, pokoknya last benteng terakhir lah. Emang naik mobil ya? Ada Tau gua tuh manja temen ada dia yang naik adegan naik mobil ada. Lupa gua. Kok nggak ya, film yang gitu. di apa yang di Netflix yang Army of the Dead yang zombinya naik lift, coba lo bayangin. Zombie naik lift anjing. Keting nunggu. Cing. Biasanya kalau naik lift kan ada lagu-lagu itu sambil joget itu. Ada Zombie begitu lo bayangin. Gimana nggak serem? Kesel banget itu dengernya pas esensi zombinya udah nggak ada tuh. Tuh kalau misalkan zombie beneran ada terus dia bikin Komnas atau dia menggugat film itu gimana ya? Bahaya juga. Iya. Atau nggak zombie dia. Zombie punya serikat sendiri anjing. Iya. Serikat bisa jadi dia bikin kayak macam serikat buruh. Zombie harus berhak untuk kerja jadi driver online gitu. Lu bayangin. Tolong sama ratakan kita dengan manusia gitu Iya. misalkan. Zombie dia mau omnibus law juga ya ternyata. Iya. Coba lu bayangin kayak gitu. Coba. Jadi kalau misalkan wanita sama rata apa sih sebutannya? Iya, feminisme Atau gitu. Ini jadi zombinisme. Feminisme misalkan kayak gitu. Bayangin. Iya. Saya pesan Gojek, cek. Wis, datang. Sesuai titik ya. Coba Itu kayak naik gitu. motornya juga naik motor apa dia itu? Naik motor Supra ya. Enggak, mobil aja. Mobil aja. Kalau motor kasihan kayaknya. Dia harus pakai pakai SIM-D. Kalau itu kan difabel. Oh, dia. Oh iya, karena setengahnya mati ya. Banyak kamu masuk ke difabel ya, benar. Iya betul. Tapi nggak bisa nanti mereka bakal ke demo sama lu. Dia ngedemo ke lu. Soalnya kan dia pengen disamaratakan. Oh iya. Atau ntar orang difabel ntar sama karena zombie komen ke gue. Bercanda doang di sini bener deh. Ntar dipikirnya kayak gitu nih. Diputer-puter ya. Iya diputer ntar dibilang enggak ini bercanda doang. Ya Oke. Allah. Jadi pangan udah pasti kan makanan. Yang paling gampang adalah kita nanam sendiri lah pastilah.
ya kan mau nggak mau dong. bertani gitu. Ya, Paling iyalah. sistemnya ini tanam-tanam kecil, rooftop kayak gitu. Ya, paling Kalau di itu. tanah juga ntar tiba-tiba zombinya ngacak-ngacak kan bisa Iya, aja. kan bisa itu Plant vs Zombie. Oh iya. Iya kan? Iya, kita harus berguru sama orang bertopi panci gitu ya. Iya, gimana caranya tanaman bisa ngelawan zombie? Bisa punya tanaman itu tuh belinya di mana gitu. Mutasinya Iya, gimana? dia tuh botani kan. Lulusan IPB dia. Woi, nothing is impossible gitu. Depok bisa cuy. Lulusan IPB tuh dia tuh. Iya kan, berarti petani lah. Pertahanan diri. Paling kalau Indonesia karena ilegal, mau nggak mau kita pakai senjata-senjata ya macete, Macete, ya macete kan, parang. parang. Hmm. Slingshot lah paling gampang. Tapi sebenarnya kita udah punya senjata revolusioner sebenarnya Apa dari awal tuh. Gear. Waduh, Oh gear. gear dan sabuk Itu ya. itu senjata jarak jauh loh sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Cuma kalau misalkan dilempar ngambilnya agak susah tuh. Enggak itu enggak bumerang, pakai ini apa diikat pakai apa? Ya, Ikat pinggang, ikat iya, pinggang. jaraknya paling 2 meter berarti kan. Iya, tapi seenggaknya daripada pakai parang kan jarak lebih dekat. Iya kan? Wah, Bapak ini user ya, ini pengguna nih. Oh iya. Kita punya senjata yang lebih jauh itu senjata itu. Atau batu bisa. Batu enggak bisa Atau batu. mungkin Nokia 6600. Nah itu. Itu satu gedung hancur deh itu. Nah, 3660 juga lumayan gede tuh. 60. Yang baunya bulat, yang baunya bulat itu kayak batu bata tuh warna merah. Damage gede itu. Iya itu lumayan itu. Pas jatuh kita lempar satu, tep, boom. Suaranya gitu. Langsung ada berita seorang penjual handphone jadul kebanjiran order gitu karena minat pembeli naik untuk membeli 3660. Yoi. Pas survei kegunaannya bukan buat komunikasi, anjir, buat bertahan hidup. Buat bertahan hidup. Ya siapa tahu kan ada. Terus yang terakhir adalah menurut gua orang terdekat kita, siapa yang akan lu Selamat tekan. Ya selamatkan ya. pasti keluarga terdekat lah. Tapi emang isu paling parah kalau zombie apocalypse lebih ke trust sih, kepercayaan sih. Kalau Iya, kata itu gua. kemarin gue bilang, Iya. iya kan? Orang-orang terdekat yang kira-kira yang paling bisa iniin siapa gitu. Tapi kadang orang terdekat tuh bisa jadi musuh lu juga. Iya, justru karena kita harus cari orang yang kira-kira ngeselin buat jadi korban. Oh, ada sih gue itu kandidatnya itu. Tumbal. Tumbal proyek. Tumbal loh. Tapi ini gue pernah mikir loh. Apa? Gara-gara waktu itu ya nonton 98 lah. Ini 98 cewek-cewek Cina diperkosa kan. Gue inget gue punya mantan Cina. Goblok. Ini harus gue selamatkan ini. Saking pria sejati gitu. Kalau bisa selamatkan nama ini kan. Kepikiran lo ya tentang kanal itu ya. Kepikiran sekali. Terus kan saat kita zombie apokalips siapa yang lu selamatin? Keluarga Ya itu pasti. udah keluarga pasti itu nggak mungkin soalnya udah jauh dia di Kerawang. Oh, Kerawang. Nyamperin juga kayaknya udah PR juga, Ya, Pak. udahlah gitu. Terus habis itu paling tetangga. Tangga enggak sih, enggak bakal gue selamatin sih. Tetangga yang asik diselamatin. Tetangga yang nyebelin biasanya kita selamatin dulu awal-awal, nanti baru jadi tumbal. Terakhir. Oh, gue sih tetangga udah gue bikin plang nih. Nih masa 1, 2, 3 gitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Ngeri juga dan lo dan. Iya, itu tetangganya pekerja dia kok sebagai apa namanya? Tukang jaga tol depan rumahnya. Iya teman. Di bawahnya rumah kan tadi tuh ada plan yang tadi yang plan versus zombie tadi tuh. Iya. Udah aman. Dilempar-lemparin. Yang gua gak ngerti tuh lempar apaan plan versus zombie emang. Iya, biji bukan biji kan? Tapi bisa meledak sesuatu. Bulat-bulat. Terus kan? juga ada yang esnya itu terbuatnya dari apa sebenarnya? Ini harus kita tanya sama profesor di IPB nih. Iya kan. Amar Hamdan dulu yang dekatnya banding dari apa dan. Gue juga nggak tahu. Tahu dapat benihnya aja pokoknya. Iya. Ditanam sama dia. Iya, paling enggak benihnya ya ditanam buat zombie. Zombie. Kepikiran anjir bikin Francis Zombie itu gimana tuh anjir. Malah bikin 3D lagi. Game. Itu dia makanya. Iya, makanya laris lu aku itu. Dan lu tahu kan zombie yang pakai pakaian rugby? Iya. Di sini kan jarang yang main rugby ya. Itu dapat dari mana nih? Dan nggak maksud gue dia zombie pakai rugby coba. Maksud gue Pakai zombie pakaian. sempet untuk berpakaian rugby. Ya, kalau di luar ya mungkin ada lah, maksudnya pemain rugby ya. Di Indonesia kan ini rugby nih jarang nih. Jarang ada komunitasnya maksudnya. Coba lu zombinya pakai baju STM.
Waduh bahaya. Ini kayaknya zombinya udah pada siap tempur semua ini. Wah, zombinya. udah bahaya. Zombie pakai baju STM, coba lu bayangin. Kalau zombie pakai bawa gear ya biasa lah. Ini mesin las di bawah mah. Coba zombinya tahu dia bekas begal. Wah iya. Iya. Kalau begal tuh biasanya tuh benda-bendanya tuh aneh-aneh tuh. Ada celurit yang panjang sampai 2 meter tuh. Iya. Padahal buatnya dari seng. Iya. Gua kadang kalau ngeliat zombie ngebegal, gue ngeliat dari jauh aja udah gemeter gue itu. Enggak, zombie. Ini kan kita ngomongin begal. Begal itu ada pertama ada kesempatan, kedua ada nyali, ketiga ada kecepatan. Nih kan? Ini masalah ini di bagian ketiga, ini kecepatan nggak ada nih zombie nih. Oh zombie mah kan emang bukan itu, dia mah kan emang tuntutan hidup. Dia kalau nggak makan kan nggak hidup dia mah. Tapi dia emang udah mati setengahnya gimana dong? Ya kan dia apa setengahnya dari dia masih hidup kan? Iya sih. Nah itu dia itu buat menghidupi setengahnya itu. Iya, balik lagi ke gua tadi. Karena setengahnya masih hidup. Itu. Memenuhi kebutuhan setengahnya. Iya tuntutan hidup. Jangan sampai setengahnya jadi sepertiga. Nah, gitu. Coba zombinya ngebegal orang di jalan coba. Pelan. Sekitarnya bergerak seala-ala The Matrix gitu tau gak lu? Iya. Wes. Atau enggak kayak lu nonton nggak ini gua nggak tahu sih lu nonton apa nggak iklan dari Thailand asuransi bangsat. Kenapa emang? Jadi posisinya ini ada orang laki-laki Thailand bawa motor, depannya ada mobil dan ada orang jauh bilang teriak mungkin ya teriaknya awas atau apa, terus dia sama-sama teriak kayak film Indosiar lah. Ini masih jauh masih teriak-teriakan. Tapi dalam jauh ini dia teriak. Ini laki-laki sempat turun dari motor. Dia pergi ke kantor asuransi, dia daftar asuransi sampai dia dapat kartu asuransi dan dia balik lagi ke motornya untuk tabrakan. Ini konsep iklan yang menurut gua gimana ya? Ya nggak gitu-gitu amat lah kali ya. Nggak gitu-gitu amat kali ya. Ya namanya juga marketing. Marketing. Zombie marketing itu gimana ya? Ya itu zombie marketing mungkin seperti itu gitu misalkan. Ya kan dia mungkin tadi dapat BPJS karena setengahnya manusia. Setengahnya manusia. Berarti dia harus bayar juga dong BPJS. Ya, iyalah BPJS makanya dia pengen disamaratakan. Iya benar. Betul nggak? Ada hak asasi zombie. Hak asasi zombie. Itu kepala apa namanya pemimpinnya siapa? Nemesis. Waduh. Itu dia Basoka. Kegedean. ikut pemilu nanti 2024. Nyoblosnya setengah dong. Nyoba setengah aja. Gimana cara nyoba setengah? Ya kan setengahnya udah setengah doang yang hidup. Iya. Nggak maksud gue nyoba setengah gimana? Konsep Indonesia KTP itu aktif kalau misalkan hidup. Oh gitu. Udah mati berarti nggak aktif lagi kan KTP-nya. Nah ini setengahnya masih hidup. Nah. Berarti konsep KTP-nya setengahnya. Nah pemilih kan pemilihan satu hitungannya kan KTP itu hidup kan. Makanya datang suami istri. Oh biar jadi satu suara. Jadi satu suara. Iya. Lain zombie yang jomblo ini gimana? Gimana? Cari teman. Cari teman. Partner bagian-bagian gitu. Kok nggak dapat serangan fajar? Waduh. Iya kan? Serangan fajar dia. Cuma kalau misalkan konsep ntar nih dua belah pihak nih udah misalkan siapa? Gua malu misalkan zombie ini sama gua malu ya coblos sih ya. Ternyata gua malu tuh pilihannya beda. Itu gimana itu? Berantem dulu Berantem dulu. Oh, gue nyari di kotak suara. Gue nyari Ramdan. Yang sama suaranya. Nah, gue mah ngajak temen gue yang zombie ngajak yang golput aja dah. Udah gak ada yang bisa percaya udah. Enggak, sekarang gini. Ini lu udah jadi zombie. Masih aja percaya sama pemerintah gitu.